Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di acara podcast Masjid Gadok Raya dalam rangka kegiatan di bulan Ramadan ini. Jadi untuk kali ini kita mengambil waktu di sore hari pada asar, dan kebetulan di sini sudah kedatangan para narasumber kita yang orang-orang lama di Gadok Raya ya, termasuk ada beberapa orang lama di sini. Ada sesepuh kita, ada Pak Haji Muhammad Edi, kemudian ada Pak RT 02, Bapak Dadang Irawan, dan juga ada Ustadz kita Ustadz Kholiluddin, dan juga ada Bapak Gufron. Beliau-beliau ini adalah jemaah di Masjid Gadok Raya yang alhamdulillah membantu dan mensupport semua kegiatan, segala kegiatan di Masjid Gadok Raya. Dan juga dari beliau-beliau inilah kita meminta pendapatnya, nasihatnya untuk bisa memajukan Masjid Gadok Raya. Dan kali ini kita ingin mendengarkan kisah dari bapak-bapak sekalian. Ada Pak Haji, ya Pak RT, ini sangkut aja nih Pak RT, Pak Haji, Pak RT, Pak Tolil, sama Pak Gufron untuk bisa membagi kisah-kisahnya. Tapi mungkin yang kita ambil adalah kisah-kisah yang benar-benar eh, menyangkut di hati kita, di pikiran kita, sampai tidak melupakan ya kejadian-kejadian kisah-kisah tersebut. Ya, itu aja dari saya untuk pembukaan awalnya. Ini bisa langsung aja kita mendengar kisah, mulai dulu dari yang paling tua dulu nih, dari Pak Haji. Tadi Pak Haji yang paling tua dulu lah, sesepuh. Kira-kira udah berapa, saya mau tanya Pak Haji, kira-kira udah berapa tahun tinggal di Gadok Raya nih? Oh, tinggal di Gadok Raya saya selama lahir lah istilah gitu. Lahir. Berapa tahun ya Mas? Ya berapa tahun karena berpindah-pindah saya di Jakarta di mana gitu. Oh. Jadi nggak netep di. Jadi lahir di sini. lahir di sini. Iya. Iya tinggal di. Ya tinggal di Jawa Sawah Besar, Sono Kota gitu. Berapa tahun di Tebet. Tebet. 1 tahun di situ. Saya sekolah di situ juga. Dan lain-lainnya dah. Nah itulah yang saya ceritakan masalah inilah saya. Silakan Pak RT. Pak Haji, kita untuk tadi udah kita dengarkan Pak Haji mulai lahir di sini, berarti warga asli, benar-benar asli dari Gadok Raya. Nah, sekarang yang kita mau dengar adalah kisah Ramadan Pak Haji nih, yang mungkin dulu atau entah tahun kapan yang kira-kira Pak Haji masih ingat gitu, yang bisa kita dengarkan. Mungkin ada kisah-kisah berapa yang mungkin menyangkut di hati Pak Haji ini. Masalah apa ya? Apa ya bebas? Oh, pada tahun-tahun yang lalu saya terawih istilahnya di masjid di Salak Pasar gitu. Pernah saya ke sana. Di mana tuh? Di gang masjid. Gang masjid. Iya, di situ saya terawih. Akhirnya di sini kan waktu itu belum banyak masjid ya. Iya, itu jadi terawih begitu keliling aja, saya nggak di tempat sini-sini aja. Ya itulah saya itu. Nah, bersama keluarga kira-kira Pak Haji selama bulan puasa ini yang makanan favorit yang harus ada di bulan Ramadan itu makanan apa? Oh, saya masalah makanan sih nggak ada yang favorit gitu. Apa aja? Iya, apa aja. Yang sekedar saya pengen aja nggak banyak juga gitu udah makannya. Nah, Pak Haji kira-kira kalau sama nanti Lebaran ada kampung halaman nggak? Ya, kampung halaman ya tinggal di sini. Kadang-kadang saya Lebaran di Jawa waktu itu. Buat siapa? Nah, sama istilahnya besan di rumah besan. Saya tinggal di sana sampai sholat Id di sana juga gitu. Kalau di sana sholat Idnya berbeda. Sini kita kan selesai sholat Id nih, kita diam aja di tempat. Jadi yang dari belakang baris-baris baru kesalaman gitu. Iya semuanya seluruhnya. Ya. Jadi itulah yang saya berkesan banget. Iya. Berarti di kampung itu lebih silaturahminya lebih iya. Jadi kita di depan tetap berdiri gitu. Jadi dari masjid dari yang terakhir muter ke depan, berganti gitu barisannya. Gitu.
Ya, di sini juga sebenarnya ada, tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan. Ada juga yang pulang duluan ya, tidak bisa salam-salaman setelah setelah salat Idul Fitri ya. Nah kemudian berarti Pak Haji itu pulang kampungnya ke rumah istri ya, Ya, ya mertua besan, Wesan, Wesan ada dari anak gitu ya, iya, dari anak. ya, Nah rumah Magelang. untuk kisah Ramadan sendiri di Gadok Raya, kira-kira ada yang Pak Haji bisa ceritakan? Saya rasa ya cukup baik ini terawihnya daripada yang di mana-mana. Disiplin lah orangnya. Ya, ya ini mungkin kita bisa mendengarkan kisah-kisah dari Pak Haji. Mungkin Pak Haji masih malu-malu menceritakan. Enggak siap. Nggak siap dia, nggak siap. Nggak ada contekannya katanya Pak Haji. Tadinya mau berdiskusi dulu dengan istri mau cerita apa gitu ya. Takutnya salah-salah ngomong. Ada settingan ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke Pak Dadang Irawan nih. Ini salah satu apa namanya pengurus lingkungan yang cukup aktif ya, aktif meronda, aktif gotong royong, aktif kasih makan, semuanya aktif yang mau dikerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Dadang ya. Apapun itu yang dikasih tugas oleh Pak Dadang itu pasti dilahap gitu, tidak ada yang enggak gitu ya. Alhamdulillah kita ada salah satu yang benar-benar yang tidak ada pamrih ya untuk melaksanakan tugasnya. Ini salah satu kita RT kita nih di RW 07 adalah Pak Dadang Irawan. Nah, Pak Dadang, asal musulnya dari mana nih Pak Dadang nih? Dengar-dengar dari Sunda ya, atau dari Sunda nih. Mungkin kira-kira bisa dikisahkan lahirnya, mungkin bisa ceritakan tentang eh, tinggal sini sudah berapa lama di Gadok gitu ya. Kemudian ya itu kisah intinya kisah Ramadannya lah yang bisa diceritakan ya. Itu aja Pak Dadang. Monggo monggo Pak Dadang. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Saya memang asli kelahiran Bandung, Pak. Saya lahir di daerah Kira Condong yang sekarang jadi tempat Trans Studio Mall di sana. Trans Studio Mall, TSM. Ya, di Jalan Binong itu. Itu saya lahir di situ. Saya lahir pada tahun 1967 di situ dengan basic saya dari militer. Kebetulan orang tua saya adalah dari kavaleri. Saya dibesarkan dengan dididik baik itu dengan terutama agamanya juga sangat ketat. Saya disekolahkan jadi memang ada dasar sedikit lah, ada didikan dari agamanya sana. Saya hijrah ke Cisalak itu pada tahun 1991 pas anak saya lahir yang pertama. Saya tinggal di kontrakan dekat kakak saya di Jalan Anggrek. Tahun 1994 baru saya pindah ke Gadok sini. Alhamdulillah dengan perjuangan sedikit saya alhamdulillah walaupun saya tidak mengontak walaupun rumahnya kecil alhamdulillah tidak apa lagi. Nah, waduh, kalau dibilang kisahnya sepanjang sekali. Saya ketemu istri itu pas lagi di Garut. Kebetulan saya waktu kuliah juga sekalian saya apa namanya ya? Bawa kendaraan. Kebetulan orang tua saya punya kendaraan pribadi dan platnya pasti tembak. Mohon maaf ya, jadi ini agak sedikit juga menyalahi aturan. Kita dipakai dimodifikasi untuk jadi angkutan ini. Jadi saya itu setiap hari itu sama kakak saya Bandung Garut itu pulang pergi. Apa namanya? Iya tuh bawa penumpang. Dari Mall Cicahem, Cilunyi ya. Apa sih bahasanya ya? Kalau dulu bahasa lupa lagi tuh bahasanya. Ya pokoknya kita apa namanya manfaatin kendaraan orang tua saya untuk dipakai untuk angkutan penumpang. Nah, kebetulan pas di daerah Tarogong itu biasanya kita nyari penumpang itu nggak ke terminal, Pak. Jadi kita transit di daerah Tarogong. Tarogong itu biasanya ada teman yang situ yang biasa jadi sopir serep. Jadi dia keliling nyari penumpang. Jadi saya tinggal nunggu aja kalau udah mobil penuh baru mampir ke saya. Nah, kebetulan di daerah situ ada yang ya lah. Nah, ada sesuatu yang saya ada kebetulan saya tertarik gitu kan saya pendekatan. Nah, alhamdulillah saya berjalan kurang lebih ada 2 tahun taruh sama beliau almarhum. Kebetulan mohon maaf kebetulan almarhum sudah meninggal istri saya. Jadi ya kisahnya panjang. Jadi di situ lika-likunya itu sangat panjang sekali. Ada manisnya, ada pahitnya segala muas. Ceritanya dong. Kalau diceritakan nggak mungkin sampai ya. Salah satunya adalah
saya pernah apa namanya bawa penumpang, kebetulan calon istri saya juga di situ ada, pas kebetulan mobilnya remnya belum Pak, remnya belum, tapi karena saya juga khawatir penumpang Pak, ya nggak enak penumpang, jadi saya paksakan Pak, saya paksakan dari Garut sampai Bandung itu tanpa rem, saya hanya memindahkan gigi aja, tapi maksudnya alhamdulillah kan kita malam Pak, saya kalau nggak salah dari Garut itu sekitar jam 12. Jadi memang kondisi mobil juga nggak sepadat sekarang. Ya, alhamdulillah saya sampai di Bandung dan sampai ke apa namanya ke apa sih ke rumah saya dan nganter calon istri saya, kebetulan kan istri saya ada saudara di Bandung daerah Kiara Tulung, jadi saya apa antarin dulu ke beliau ke sana baru saya pulang. Alhamdulillah selamat, tidak ada halangan Pak. Makanannya? Makanan kira-kira di Ramadan ini makanan yang Kalau makanan Ramadan hampir semuanya sama ya. Paling ya gorengan, apa namanya, lontong. Ya paling ya kalau keluarga sini terutama di keluarga saya mah tidak ada apa harus makanan yang spesial gitu, nggak ada. Apa aja yang ada kita makan Pak. berarti bukan hanya makanan, kegiatan juga dilahap sama Pak Dadang. Nah, Pak Haji sama Pak Dadang punya anak berapa nih? Pak Haji dulu. Oh, anak saya ada 5. 5. 5. 5. Berarti semua udah berkeluarga semua berarti Pak Haji ya? Cucu saya 10. 2 seorangnya. Oh, anak 5, cucu 10. Iya. Cicit 2. Ada cicitnya 2 dari Pak Haji ya. Nah, untuk sebelum nanti kita ke Pak Khalil, Pak Gurun, Pak Dadang anaknya kira-kira ada berapa dong Pak? Udah punya cucu atau belum? Alhamdulillah saya dikaruniai anak 2 orang perempuan dua-duanya, yang satu sudah menikah, berkeluarga dan punya anak 3, jadi saya punya cucu 3 Pak. Yang satu lagi belum berarti? Satu lagi belum. Masih dalam proses. Karena beliau juga kerja dan apa namanya kuliah, sudah apa tinggal skripsi aja, jadi mungkin dalam waktu dekat. Saya juga nggak tahu kapan. Insya Allah lah mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nanti kalau Pak Dadang mau hajat, kira-kira kita siap jadi panitianya Pak Dadang nih ya. Pak Ustadz Imam jadi MC-nya ada siap nih ntar. Pokoknya semua jemaah Masjid Gaduh Raya dikerahkan untuk jadi panitianya Pak Dadang. Ya. Nah.